Di tayangan EBS Online minggu yang lalu, kita sudah membahas topik tentang roh tanpa firman. Dari pembahasan tersebut kita tahu bahwa mementingkan Roh Kudus dengan tidak mengutamakan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab adalah kesalahan serius. Sebagaimana roh tanpa firman adalah berbahaya, demikian juga firman tanpa roh merupakan realitas ketidakseimbangan dari sisi lainnya yang sama berbahayanya terhadap kehidupan rohani. Dalam hal ini, keseimbangan adalah unsur krusial yang harus dipelihara. Jika roh tanpa firman telah membuat roh tersebut hadir sebagai figur yang asing, maka firman tanpa roh akan menyebabkan Alkitab menjadi kumpulan tulisan yang mati. Karena tanpa karya Roh Kudus, tidak ada kuasa transformatif yang bisa dialami. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus agar mampu menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan nyata. Jadi, jelas sekali betapa pentingnya ikatan tidak terlepas antara roh dengan firman. Keduanya harus senantiasa ada secara berdampingan. Kebersamaan roh dengan firman Tuhan merupakan kebenaran fundamental yang tidak dapat diganggu-gugat. Memisahkan keduanya pasti akan terjerumus ke tengah kondisi dengan konsekuensi yang merugikan. Hanya dalam kesatuan antara Roh Kudus dan firman Tuhan semata, barulah ada otoritas Tuhan yang dimanifestasikan melalui kehidupan orang percaya. Persatuan roh dengan firman memungkinkan kebenaran ilahi dapat dimengerti secara utuh sehingga bisa menjadi pedoman bagi iman dan perbuatan. Dengan adanya persatuan tersebut, maka transformasi karakter orang percaya bisa terrealisasi karena ia dapat melakukan kebenaran firman Tuhan berdasarkan topangan kuasa Roh Kudus. Sampai di sini timbul pertanyaan, bagaimana kenyataan firman tanpa roh bisa terjadi? Ketika seseorang belajar Alkitab untuk kepentingan memperluas dan memperdalam pemahaman secara rasional belaka tanpa kerinduan hati agar dapat mengalami pertumbuhan spiritual, disitulah pemisahan antara firman dengan roh terjadi. Yang diutamakan adalah penguasaan ilmu teologia untuk memuaskan kuriositas pemikirannya saja. Sedangkan perubahan karakter menuju pada keserupaan dengan Kristus diabaikan. Buah pemikiran teologis sangat diagungkan, namun buah Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 22-23 tidak digubris. Ini adalah ciri orang yang mengejar pendalaman pengetahuan kognitif tentang Alkitab tanpa kepedulian terhadap tuntutan ketaatan rohani dari setiap kebenaran firman Tuhan yang dipelajarinya. Kesempatan Roh Kudus untuk mentransformasi dirinya sudah ditutup oleh sikap hati yang tidak tertarik dengan urusan kehidupan rohani. Orang yang termasuk pada kategori ini seringkali memperlihatkan perilaku kehidupan yang tidak sejalan dengan pengetahuan teologisnya. Ia terjerumus ke dalam kesombongan rohani. Kepalanya tertanam teologi reform, tetapi kelakuannya bersifat deform, atau kacau, atau cacat. Sungguh suatu realitas yang sangat ironis. Kita perlu menyadari secara serius bahwa rasionalitas yang mengabaikan spiritualitas pasti akan menyebabkan orang berkutat pada pengajaran teologi dengan kerohanian yang kosong. Mengapa demikian? Karena upaya mengetahui pengajaran firman Tuhan demi untuk kepuasan akal semata hanya akan memperbesar kepala seseorang sedangkan hatinya tidak dibaharui oleh Roh Kudus. Akibatnya bisa sangat fatal, yaitu menghasilkan orang yang berpemikiran teologis tetapi justru sikap dan perilakunya mencerminkan nilai-nilai yang tidak alkitabiah. Upaya memperdalam pengetahuan teologis dengan tidak menaruh perhatian pada aspek spiritualitas adalah perilaku hidup yang berlawanan dengan tujuan diberikannya firman Tuhan kepada manusia. D.L. Moody pernah mengatakan bahwa Alkitab disediakan oleh Allah bagi kita bukan dengan tujuan hanya sebatas menyampaikan informasi kebenaran, tetapi untuk mentransformasikan kehidupan kita. Sangat perlu diingat bahwa maksud utama Tuhan memberikan firman-Nya adalah untuk membuat kita menjadi seorang Kristen sejati, bukan menjadi penikmat ilmu teologi semata. Karya transformasi yang dikerjakan Roh Kudus ini tidak pernah terjadi tanpa melalui firman Tuhan. Sebab itu, kalau ada orang yang suka belajar teologi namun tidak mau mengalami kuasa transformatif dari firman Tuhan melalui karya Roh Kudus, itu berarti ia sudah memisahkan firman dari roh. Bagaimana dengan sikap hidup kita selama ini? Apakah kita termasuk orang yang bersedia diubahkan dan dibaharui oleh Roh Kudus yang berkarya lewat firman Tuhan? Apakah ada bukti-bukti nyata pembaharuan hidup yang terjadi atas diri kita? Atau jangan-jangan kita secara tanpa disadari tergolong orang yang tidak peduli terhadap tuntutan kehidupan rohani. Kita bersikap cuek untuk urusan disiplin rohani seperti membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa dan bersekutu. Biarlah kita tergerak untuk mengoreksi hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita berakar, bertumbuh, dan menjadi dewasa dalam iman melalui belajar kebenaran firman Tuhan.